Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji, serta kaifiah, esensi, dan hubungannya dengan kehidupan sosial. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ibadah sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat wajib dilaksanakan di 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Secara umum, sholat dibagi menjadi 2, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu dan wajib dilakukan setiap hari. Sementara sholat sunnah tidak wajib dilakukan setiap hari, namun dianjurkan pada waktu-waktu tertentu. Lantas apa sih pengertian sholat, hukum sholat fardu, dan bagaimana rukun-rukunnya? Yang pertama, pengertian sholat secara istilah dan syariah. Sholat adalah suatu ibadah ucapan dan perbuatan tertentu atau khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian bagaimana hukum sholat fardu itu sendiri? Hukum sholat fardu sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yakni hukumnya adalah wajib ain, wajib bagi setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat, yakni mukallaf, dewasa akil balik, dan juga berakal sehat. Kemudian rukun-rukun sholat itu sendiri apa saja? Rukun-rukun sholat terdiri dari yang pertama, memulai sholat kita dengan takbiratul ihram, dilanjutkan membaca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, bangun dari sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Tumakninah ketika melakukan rukun sholat, duduk tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian tertib di dalam melaksanakan sholat, dan yang terakhir adalah salam. Yang kedua, ibadah yang kedua yang akan menjadi pembahasan kali ini adalah zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama di dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kikir, serakah, dan egois. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dan keberkahannya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa kita, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan. Hukum zakat di dalam agama Islam itu juga terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi hukum zakat di dalam Islam itu adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian jenis-jenis zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah pun adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan telah mencapai haul selama tahun Hijriah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak,
uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain sebagainya. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Lalu bagaimana dengan rukun-rukun zakat? Rukun-rukun zakat yang pertama adalah tentunya harus berniat. Yang kedua, ada harta yang dizakati. Yang ketiga, ada pemberi zakatnya sendiri. Dan juga yang keempat, ada yang menerima zakat atau penerima zakat. Kemudian, ibadah yang ketiga adalah ibadah puasa. Pada pembahasan kali ini, puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah disertai dengan syarat-syaratnya. Kemudian, manfaat puasa itu apa sih? Manfaat puasa yang pertama, tentunya puasa dapat membersihkan jiwa kita, atau bisa dikatakan tazkiyatun nafsi. Tercipta karena seseorang menaati apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, serta ketika ia menjauhi larangannya, sehingga dengan upaya menyempurnakan penghambaan itu akan terwujud pembersihan dalam diri. Padahal bisa saja seseorang tidak berpuasa dengan minum, makan, atau mengerjakan apa yang dapat membatalkan puasa secara diam-diam, lantaran puasa merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya sendiri. Namun, para hamba memilih untuk menahan semua hawa nafsu tersebut dengan tujuan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat puasa yang kedua adalah agar mencapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian manfaat puasa yang ketiga adalah proses mendidik diri. Dengan berpuasa, seseorang dilatih untuk membiasakan dirinya bersabar, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berusaha untuk menahan kebiasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengibaratkan puasa sebagai perisai. Kemudian manfaat puasa yang keempat adalah untuk melatih menahan syahwat. Dikatakan bahwa pengaruh puasa amat besar dalam menahan hawa nafsu seseorang. Bila memang ia menunaikan puasa khusus mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa, lantaran dapat menekan syahwat seksualnya bila benar tujuannya berpuasa. Kemudian manfaat puasa yang kelima adalah mengajarkan kita bersyukur. Bila dicermati, seseorang baru akan merasakan nikmat kenyang apabila sedang lapar. Begitu juga jika dahaganya telah hilang, maka ia akan merasakan nikmat yang luar biasa dan ketika sedang kehausan. Demikian juga dengan berpuasa, seseorang akan diperingatkan untuk tetap mengapresiasi nikmat meski terbilang hal sepele sekalipun. Manfaat puasa yang keenam adalah memiliki hikmah sosial. Sebagaimana penuturan Ibnu Hammam, sesungguhnya yang berpuasa ketika diuji rasa lapar pada sepanjang masanya, maka dengan cepat tergerak hatinya untuk menyayangi mereka. Yang ketujuh, menjaga kesehatan badan. Banyak sekali penelitian para ahli yang juga menunjukkan bahwa orang yang berpuasa pada awalnya memang akan merasa lemas, kantuk, serta pusing. Tetapi tubuh akan beradaptasi dan tubuh akan menjadi segar serta sehat karena racun-racun yang ada di dalamnya akan dibersihkan secara alami. Kemudian manfaat puasa yang kedelapan adalah obat berbagai penyakit.
Sejumlah dokter pun menyatakan bila puasa efektif menyembuhkan sejumlah penyakit dan meringankan rasa nyeri, seperti penyakit lambung, radang usus, sesak nafas, penyakit pembuluh darah, gangguan mata, penyakit kulit, lemah syahwat, sakit kepala, dan lain sebagainya. Kemudian, yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ibadah yang terakhir adalah ibadah haji. Apa sih pengertian haji? Haji merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam selain syahadat, salat, puasa, zakat. Pengertian haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Hukum ibadah haji tertulis di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang menyebutkan bahwa melaksanakan haji ke Baitullah termasuk salah satu kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di dalam surat tersebut pun menyebutkan siapa yang wajib haji, yakni orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Syarat wajib haji, yang pertama beragama Islam, kedua harus berakal sehat, yang ketiga sudah mencapai usia dewasa, yang keempat sehat jasmani rohani serta kuat fisiknya untuk menjalankan rangkaian ibadah haji di tanah suci secara keseluruhan. Yang kelima mampu secara fisik, mental, dan materi. Dalam hal mampu materi, seseorang tidak boleh menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimiliki karena hal tersebut akan mendatangkan madharat bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian yang keenam adalah merdeka, yang artinya orang tersebut bukan seorang budak. Kemudian apa saja rukun haji? Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram merujuk pada keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji. Ihram dimulai dari membaca niat, kemudian mengenakan pakaian putih, 2 kain putih yang dililitkan di pinggang, sampai ke bawah lutut dan dilampirkan di bahu kiri untuk laki-laki. Sedangkan perempuan biasa menutup aurat sebagaimana kebiasaan, yaitu menutup seluruh auratnya. Kemudian rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf artinya salah satu rangkaian ibadah haji di mana jamaah berdiam diri dan tidak memikirkan apapun sambil berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun haji ini dilaksanakan di Padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit pada tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah. Selama wukuf, hal yang akan dilakukan adalah berdoa dan berzikir. Kemudian rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yakni mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam sambil berdoa. Selama tawaf, jamaah bisa menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Namun, jika tidak memungkinkan, cukup menunjuk dengan tangan saja. Setelah tawaf, jamaah melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Rukun haji yang kelima adalah tahallul. Setelah itu, rukun haji berikutnya adalah tahallul yang artinya memotong rambut. Kalau jamaah laki-laki mencukur atau merapikan rambutnya, sedangkan jamaah perempuan memotong sedikit saja bagian rambutnya. Rukun haji yang keempat, rukun haji yang keenam, yakni tertib. Ini termasuk rukun haji yang terakhir. Artinya tertib di sini semua rangkaian ibadah haji harus dilaksanakan secara berurutan. Tidak boleh ada yang dilewati atau ditukar urutannya. Jika tidak tertib, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Nah, yang paling penting dari ibadah-ibadah tersebut, ya, mulai dari tadi sholat, zakat, puasa, dan haji, itu esensinya. Ya, yang paling penting dari ibadah-ibadah tersebut adalah esensi dari ibadah itu sendiri, yakni meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta
dapat berpengaruh dalam kehidupan sosial kita selaku makhluk Allah yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain, karena nilai ibadah itu sendiri adalah membentuk kepribadian yang islami sehingga punya dampak positif terhadap kehidupan sosial dan hubungan sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.